Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Baitul Ma'mur dan segenap pengurus jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin hadirat, semoga kita yang hadir di masjid ini di malam yang penuh berkah ini, semoga Allah muliakan kita dan Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai pada hari ini di penghujung bulan Sya'ban. Tersisa berapa hari lagi bulan Sya'ban? Ada berapa hari lagi? 6 ya? Ya, tersisa 7? 5. Ya, sepakat aja lah kita 5 aja. Kalau Ramadan itu tidak Selasa, Rabu, kalendernya Selasa kan? Ya. Semoga di penghujung bulan Sya'ban ini sisa sepekan lagi, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji bagi hamba-hambanya yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi kalau orang yang kufur, janji Allah akan berikan azab yang pedih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya mesti aku tambahkan nikmatku untuk kalian. La in syakartum la azidannakum. Di dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Arab, kalimat ini kita sebut dengan kalimat syarat. Syarat. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Syarat itu apa kalau di kita? Kalimat yang ada syaratnya. Udah jadi bahasa Indonesia syarat ya. Ada syaratnya. Apa itu? Kalau mau ditambahkan nikmat kita, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kata Allah, niscaya kata Allah, aku akan menambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka azabku teramat pedih. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rutinnya kajian kita ini membahas hadis Arba'in Nawawiyah hari Jumat malam Sabtu biasanya. Hari Jumat malam Sabtu pekan kedua dan ketiga setiap bulannya. Akan tetapi berapa pekannya bulan lalu tidak ya, saya berhalangan, dan di bulan ini pekannya itu mestinya Jumat depan, Jumat ini ya. Hari ini hari Rabu ya, Jumat. Tapi kebetulan saya tidak bisa. Jadi oleh pengurus diminta untuk diajukan di hari Rabu ini. Udah lupa hari pula saya ini. Diajukan di hari ini. Ya, semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan Allah
Allah muliakan dan angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya, berkaitan dengan datangnya bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu motivasi. Rasulullah sampaikan kabar gembira karena ini memang ajaran agama Islam. Memang ajaran agama Islam. Maka para ulama sebelum diceritakan para orang-orang soleh, para ulama, budaya ini sudah diawali oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian orang-orang soleh ya. Sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka berdoa. Mereka berdoa ya. Doa mereka 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kalau dalam hadisnya ada doa, walaupun disampaikan doa itu derajat hadisnya dhaif, tetapi karena dia doa boleh diamalkan ya. Walaupun derajat hadisnya lemah, tapi doa itu boleh diamalkan. Kenapa? Karena kebaikan. Apa bunyi doanya? Kalau sudah datang bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu artinya 3 bulan. Orang dulu, ulama dulu, 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu udah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kalau ulama salafun salih itu 6 bulan bahkan mereka rindu dengan bulan suci Ramadan. Ada apa? Nah, ini rahasianya. Kemudian dikatakan setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, ulama berdoa agar amal ibadah mereka diterima yang di bulan Ramadan, agar mereka ikhlas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana, terima salat kami dan puasa kami, wa sujudana wa ruku'ana wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa tammim taksirana, sempurnakan kekurangan kami, sempurnakan tamim. Ya, karena ini memang kita akui dalam ibadah itu tidak ada orang yang sempurna. Kadang kita udah merasa sempurna, wudunya, menutup auratnya, pas niatnya, kemudian Allahu Akbar, pas sholat kurang khusyuknya. Kita akui ya, tidak ada yang mengaku paling sempurna ya. Kalau kita Allahu Akbar ketika sholat, ada orang yang sholat itu sering dia ingat apa yang dia lupa. Ingat itu emang pas sholat, Allahu Akbar. Tadi dia sebelum sholat itu dia lagi nyari-nyari di mana naruh dompetnya. Pas dia Allahu Akbar udah mau khusyuk nih, datang aja lintasan pikiran itu, oh ternyata di situ tadi aku tadi gini. Ingatnya waktu sholat. Ada orang yang waktu sholat itu banyaklah lintasan pikiran. Nah, ini bahkan ada ulama menyindir. Ini ulama ini menyindir, bukan, jadi nasihatnya ini tidak boleh diambil lurus, tapi ini sindiran sebetulnya. Apa kata ulama tersebut? Kalian kalau ada kehilangan sesuatu, cara menemukannya yang paling baik adalah sholat, kata dia. Siapa yang hilang sesuatu bawa sholat. Ini sebetulnya sindiran, bukan nasihat. Maksudnya apa? Pas sholat itu ingat di mana naroknya, saking kurang khusyuknya. Ini ikhwatal iman. Maka para ulama terdahulu menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama mereka lakukan doa. Dan ketika melihat bulan, jadi tanda bulan Qamariyah itu, kalau bulan Islam ini kan dia bulan Qamariyah, tandanya itu bulan ya. Kalau bulan itu muncul berarti masuk bulan baru. Kalau di tengah bulan tanggal 15 berarti bulan purnama. Jadi kalau kita melihat bulan Ramadan ini Sya'ban. Jadi kalau orang tuh berbeda pendapat 29 atau 30, 29 atau sempurna 30. Jadi bulan Arab tuh tidak ada yang 28, mesti dia 30 atau 29, karena memang begitulah peredaran bulan, itu udah hukum alam. Jadi pas hari ke-29 ya, dia lihat bulan berarti udah nggak perlu 30. Ada doanya. Rasulullah kalau melihat bulan
di ujung Sya'ban, artinya masuk Ramadan, apa doa Rasulullah? Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikan bulan ini bagi kami, ya ahillahu alaina, cocokkan bulan ini, jadikan bulan yang muncul ini bagi kami. Kalau bulan itu masih kecil kita sebut apa? Anak bulan ya, masih baru muncul ya. Ahillahu alaina, jadikan anak bulan ini, pertanda masuk bulan yang baru ini, bil amni wal aman, jadikan dia keamanan, ya, amni wal aman, keamanan bagi kami, wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman bagi kami, ketaatan. Dalam satu riwayat bil amni wal iman, jadikan dia keamanan dan penuh keimanan, keselamatan dan penuh keislaman. Ya, Rabbi wa rabbukallah, wahai bulan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini riwayatnya. Kalau dalam beberapa riwayat ada tambahan, bima fima tuhibbuhu wa tardah, jadikan bulan ini ya Allah amal-amal kami yang engkau sukai dan engkau cintai ya Allah. Ini doa ketika melihat bulan suci Ramadan, lihat anak bulannya. Jadi di malam hari itu, oh berarti malam ini tarawih kita. Makanya kalau ada sidang isbat, sidang menyatakan masuk bulan suci Ramadan, itu mesti setelah maghrib. Kalau ada orang memastikan sebelum maghrib tidak boleh. Tapi kita ini karena daerah kita ini waktu Indonesia apa kita ini Barat, artinya 2 jam sebelumnya orang yang waktu Indonesia Timur itu sudah tahu, atau 1 jam sebelumnya waktu Indonesia Tengah sudah tahu. Indonesia ini luas ternyata Pak. Ternyata dari Barat ke Timur, dari Sabang ke Merauke itu berapa jam? Siapa yang udah pernah? Ke Kalimantan tuh Pontianak barat Pak ya? Masih barat ya? Belum tengah ya? Masih barat ya. Jadi kalau kita berangkat ya melintasi jarak 1 jam, kemudian 2 jam, itu kan garis waktu itu berarti satu negara sudah beda waktunya. Makanya ada yang mengatakan perjalanan luasnya Indonesia ini seluas benua Eropa. Ini negara kita saja. Nah, ini Masya Allah ya. Nah, ikhwatal iman, jadi kalau sudah habis waktu maghrib nanti ada isbat, dan sidang isbat itu mesti adanya di tanggal 29. Kalau tanggal 30 ngapain sidang isbat? Besok udah habis dah ya. Besok mesti Ramadan. Jadi ini, dan pesan kita dulu kan kata ulama itu berkahnya negara itu berkahnya satu daulah, satu negara. Ini pendapat ulama ya. Berkahnya satu negeri itu jika umat Islamnya bersatu, jika umat Islamnya bersatu. Kita ini punya pemimpin. Jadi saran saya, siapa yang kita pegang awal masuk Ramadan, ikuti pemimpin. Ya, kita doakan pemimpin kita tidak berselisih pendapat. Menteri ini bilang ini, menteri ini bilang ini. Itu dah pusing kita. Tapi dulu pernah terjadi di Indonesia, kayaknya ada 2 atau 3 tahun ya, capek kita. Kalau ulama itu berselisih pendapat, tidak sepakat, itu payah. Kita yang capek, umat yang capek. Tapi kita doakan semoga ulama kita dan pemerintah kita bersatu dan akur dan rukun, amin. Ya, ulama menasihati pemerintah, pemerintah pun tidak zolim pada ulama, amin. Nah ini kita harapkan. Jadi kalau udah gini, terkenang kita istilah-istilah dalam bahasa apa itu, gemah, ripah, loh jenawi, itu apa artinya Pak? Negeri gemah ripah, sering diterjemahkan dalam bahasa Arabnya, dalam ayat Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kita inginkan. Jadi pertama menghadapi bulan suci Ramadan itu doa yang kita siapkan. Maka hari ini kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Pertanyaannya, kalau ulama berdoa minta bulan suci Ramadan, apa kelebihan Ramadan dengan kalau orang yang bertemu Ramadan dengan yang tidak ketemu Ramadan? Apa bedanya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dengan orang yang tidak bertemu Ramadan? Ada beda nggak? Ada. Ya. Apa bedanya? Ada hadisnya. Ceritanya bagaimana? Diceritakan, diriwayatkan ya oleh sahabat bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada 2 orang sahabat.
ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan namanya dalam hadis. Ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berteman, ya, tetapi yang satu orang mati syahid 1 tahun lebih dahulu dari saudaranya. Jadi dua orang ini mati syahid dan jaraknya 1 tahun. Lalu, ya, sahabat ini bermimpi, melihat dalam mimpinya, sahabat yang Abdullah bin Mas'ud, dia melihat sahabat yang nomor 2 yang terakhir meninggal ini masuk surga dalam mimpinya. Kita pernah mimpi ketemu surga? Belum ya? Ya kita doakan semoga kita semua masuk surga, amin. Dan tidak ada orang yang berakal mau masuk neraka. Kalau ada berarti tidak berakal ya. Ya, kalau ada orang berdoa, tidak apalah ya Allah, aku masuk neraka aja, tidak ada. Itu tidak beriman ya. Walaupun ada di Indonesia ini entah apa artis entah apa nantang dia mau masuk neraka. Na'udzubillah, kita tidak mau. Kita orang beriman ini doa kita semuanya mau masuk surga. Kalau bisa surga Firdaus yang tertinggi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada gimana sampai hadis tadi ya? Dua orang ini ya, yang sahabat yang sudah meninggal ini, sahabat yang mimpi ini melihat sahabat yang meninggal terakhir itu masuk surga lebih duluan dari sahabat yang mati syahid pertama. Padahal orang yang mati syahid pertama itu mestinya lebih dulu karena duluan mati syahid amalnya, tapi ternyata yang terakhir lebih dulu masuk surga. Ketika sahabat ini bangun, dia bertanya sama Rasulullah, dan mimpinya dibenarkan oleh Rasulullah. Pada dasarnya mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Kalau kita orang biasa, mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Hukum dalam Islam nggak boleh. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, sebaiknya begini. Itu dari mimpi tidak boleh. Dalam syariat Islam, mimpi tidak boleh menggantikan Quran dan hadis. Tapi mimpi jadi motivasi boleh. Jadi dalam bahasa Arab mimpi itu busyra, kabar gembira bagi orang beriman, ya. Dan mimpi itu bisa menjadi ancaman, nasihat bagi orang yang bahasa kitanya, yang melanggar, yang melawan. Kalau bahasa Pekanbarunya yang mada. Ya, mimpi itu bisa jadi nasihat, boleh. Itu ulama sepakat, boleh. Menjadi kabar gembira, boleh. Jadi kalau ada orang soleh tidur, di dalam tidurnya dia melihat kenikmatan. Ketika dia bangun, cepat dia bilang alhamdulillah, karena itu nikmat. Ya. Tapi kalau dia mimpi, kemudian ada hadisnya, kalau mimpi kemudian kita dalam mimpi itu seperti mimpi menakutkan lah. Mimpi menakutkan itu apa? Kalau anak-anak kecil tuh ada dikejar hantu katanya mimpinya. Ada yang kalau sudah agak besar dikit dikejar beruang, nggak ada ya. Kalau beruang perempuan dia kejar harimau gitu ya. Macam-macam. Ya. Kalau udah agak besar sedikit dikejar polisi. Mimpinya beda tuh. Sesuai umur dan ini kita juga kan. Ya. Kalau dia pejabat dikejar KPK. Ya mimpi kan sesuai pengalaman hidup kan. Ya kalau dia pengalaman hidup belum pernah jadi pejabat, mimpi dikejar KPK ngapain kan? Nggak akan takut dia. Apa salah awak nak pejabat? Nah, ini nggak bisa dijadikan dalil. Tetapi mimpi sahabat ini kenapa bisa? Karena dibenarkan oleh Rasulullah, dan yang dibenarkan oleh Rasulullah atau ketetapan persetujuan Rasulullah itu jadi hadis. Ya, maka mimpi ini bisa dijadikan dalil karena Rasulullah setuju, Rasulullah mengiyakan, Rasulullah membenarkan mimpi ini. Jadi pas sahabat ini bangun cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku bermimpi begini, si fulan mati syahid, kemudian saudaranya setahun setelahnya meninggal dunia, tetapi ya Rasulullah yang masuk surga yang terakhir, yang lebih dulu, yang meninggal lebih dulu, yang syahid pertama masuk surganya kemudian terakhir. Bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah, ini dalilnya untuk bulan suci Ramadan. Rasulullah tersenyum dan menjawab, betul mimpi itu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bukankah yang meninggal terakhir ini
sempat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini hadisnya memang tentang Ramadan. Bukankah yang meninggal terakhir ini sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan? Dan tahukah kita apa yang ditemukan di Ramadan? Pahala berlipat ganda. Ulama mengatakan musim ketaatan, musim pahala. Kalau bahasa pedagangnya musim diskon. Musim diskon itu bahasa Arabnya apa? Saya pas pertama kali kuliah ke Arab tuh, musim diskon itu bahasa Arabnya okazion. Okazion. Saya bingung, okazion kok bisa jadi bahasa Arab? Rupa dari bahasa Prancis dijadikan bahasa Arab. Musim diskon. Ya, maksud diskonnya apa? Semuanya Allah mudahkan. Ya, itu di bulan suci Ramadan. Maka orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan ini, Masya Allah. Kenapa bukan musim ketaatan? Kenapa dia hebat musim ketaatan, okazion, musim diskon? Coba kita lihat keutamaannya. Kata Rasulullah, bulan Ramadan itu dibuka pintu surga. Ini ulama beda pendapat. Dibuka pintu surga, tapi dua-duanya betul. Ulama mengatakan dua-duanya memang begitu. Yang pertama apa? Betul-betul dibuka. Pertanyaannya, surga udah ada belum? Sudah. Ciptaan Allah sudah tetapkan. Kalau anda ada yang percaya udah ada surga, memang Ustadz udah pernah ke surga. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, memang ada. Dan kalau kita sholat tahajud itu kan ada doa yang diajarkan. Nama doa yang panjang itu salah satunya wal jannatu haqq wan naru haqq. Ada ya? Di antara Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Ada ya? Allahumma anta malikus samawati wal ardi. Doa salat tahajud itu yang panjang itu. Salah satunya apa? Wal jannatu haq. Dan surga itu benar adanya ya Allah. Jadi kalau orang beriman tak yakin ada surga, udahlah. Ya. Surga. Jadi dibuka pintu surga. Ulama mengatakan memang dibuka betul selama bulan suci Ramadan. Tapi kan enggak ada yang masuk. Maksudnya dibuka pintu surga itu agar orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang beriman itu rindu ingin memasukinya, berlomba-lomba ingin dapat masuk ke dalam surga.
suffidatis syayatin. Dalam satu riwayat wasuffidatis syayatin, setan itu dibelenggu, sulsilat dirantai, suffidat dibelenggu. Ya, setan diikat. Orang bilang, gimana setan? Kan makhluk halus, gimana dibelenggu? Kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Memang setan itu bebas berkeliaran, Ramadan enggak. Ya, tapi setan yang mana yang dibelenggu? Setan yang makhluk halus. Kadang setan ini bukan makhluk halus saja. Kalau yang kasar ini enggak. Yang makhluk halus yang dibelenggu. Setan dalam pengertian syaitan yang ada di dalam. Tapi kalau menggoda itu kan bukan setan aja. Apa dalil Ustadz kalau yang menggoda kita itu bukan setan yang makhluk halus saja? Surat An-Nas sering kita baca, minal jinnati wan nas. Ada yang makhluk jin, maksud setan dalam hadis ini yang dari bangsa jin, makhluk halus. Tapi yang manusia ini kan tidak dibelenggu. Itulah ujian kita yang kita lihat secara kasat mata. Jadi ini keutamaannya bulan suci Ramadan. Jadi kalau hari ini kita sekarang ini setan itu masih ada di sini, di mana-mana lah dunia jin. Saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak pernah lihat juga. Nauzubillah, nggak mau saya lihat. Ya, yang malu halus. Tapi kalau yang malu kasarnya kayaknya sering saya lihat. Ya, nauzubillah, semoga kita bisa dapat lingkungan orang-orang soleh, amin. Nah, ini doa kita agar kita bisa disampaikan Allah pada bulan Ramadan, musim ketaatan ini, musim diskon pahala. Ya, kalau biasanya kita dapat satu pahala tuh payah kali. Nah, ini diskon. Makanya dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, hadis ini riwayat Imam Baihaqi, walaupun derajat hadisnya kata sebagian orang lemah, tetapi hadis ini diakui karena dia motivasi amal kebaikan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melakukan satu kewajiban, pahalanya seperti 70 kali melaksanakan kewajiban. Ya, barang siapa yang melakukan satu ibadah sunnah, pahalanya seperti melakukan satu ibadah wajib. Sunnah seperti fardhu. Sunnah yang biasanya sunnah itu satu kita lakukan seperti melakukan ibadah wajib. Satu ibadah wajib seperti 70 kali lipat. Nah, ini ada hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi. Ikhwatal ibad, ini pertama doa. Yang kedua, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua, dengan bergembira. Dengan bergembira. Kata Imam Nawawi, orang yang sedang mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat, ya kata Imam Nawawi, orang yang mendapatkan nikmat dirasakan dengan secara nyata, zahirah, kata Imam Nawawi, maka dia sepatutnya maka sepatutnya dia bersyukur dan bergembira. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah, bertahmid dan bergembira. Maka kita menghadapi bulan suci Ramadan ini hendaknya gembira. Bagaimana kita gembira? Sebarkan nuansa kebaikan Ramadan ini. Bagaimana menyebarkannya? Rasulullah mengingatkan. Jadi ingatkan keluarga kita, sebentar lagi Ramadan, maafkan kesalahan saya lahir batin. Sebarkan ke tetangga, ke keluarga kita, motivasi untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasulullah tentang Ramadan itu ternyata disampaikan Rasulullah sebelum Ramadan. Jadi hadis-hadis keutamaan Ramadan itu disampaikan Rasulullah sebelum Ramadan. Apa kata Rasulullah di depan sahabat? Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, syahrun azim. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan yang mulia. Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu jahim, pintu neraka. Allah ikat, Allah belenggu setan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, di siang harinya Allah wajibkan berpuasa, di malam harinya Allah sunnatkan kita qiyam lailihi tatawu'an. Qiyam itu artinya solat malamnya itu dijadikan tatawu'an, sunnah yang dianjurkan. Solat sunnah di malam Ramadan itu apa yang kita sebut? Tarawih. Solat sunnah apa? Tarawih. Kenapa disebut tarawih? Bahasa Arab tuh
Tarawih itu jamak dari tarwih. Tarwih itu apa? Rehat, santai. Sholat tarawih itu sholat yang ada rehatnya, ada istirahatnya. Kenapa ada istirahatnya? Karena sholatnya panjang. Jadi sunat tarawih itu aslinya panjang. 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahatnya itu apa? Ya salam, kemudian istirahat. Maka oleh ulama-ulama kita istirahatnya itu diisi dengan sholawat. Ada diisikan sholawat itu boleh atau enggak? Boleh ya, diisi dengan sholawat. Kalau dia nyanyi-nyanyi itu enggak boleh, suruh keluar masjid ya. Kalau diisinya istirahat itu ketaatan. Ada yang mengisinya dengan baca Al-Quran, ada yang dengan zikir. Nah ini tarawih. Tetapi ada orang yang, nah ini salah juga ya. Kalau kita sholat tarawih itu aslinya panjang, kita ada istirahatnya biar semangat. Jangan pula kita sholat tarawihnya yang singkat, istirahatnya yang panjang. Jadi sholat, kan ada orang satu napas tuh sholat tarawihnya, Allahu Akbar. Nah, itu tidak sunnah ya, tidak sunnah, janganlah kita ikuti. Jadi sholat tarawihnya singkat, istirahatnya lebih panjang. Nah ini tidak benar. Maka kalau di kampung-kampung dulu, Masya Allah, itu ibu-ibu tuh, saya masih ingat waktu kecil di Rokan Hulu, sholat tarawih itu, ibu-ibu itu datang ke tempat sholat itu bawa ini, di belakang itu penuh dengan air apa, ada kopi, ada teh. Jadi anak-anak kita umur yang masih kecil-kecil tuh, yang udah gak kuat lagi ngikut orang tua berdiri. Dia sholat tarawihnya kan biasa orang-orang dulu tuh 23 ya, tarawihnya dengan witir 23. Jadi memang lama ya. Habis 8 istirahat dulu kan, ada yang ngopi bapak-bapak. Habis 8 diri lagi, habis 16 istirahat lagi sambil ngobrol. Tapi mereka semangat. Dan anehnya waktu itu belum masuk listrik, orang semangat sholat tarawih. Ini sekarang udah masuk listrik, masjid pun ber-AC, enggak talok lama-lama deh. Itu karena ada listrik tuh mungkin. Coba kita matikan listrik. Karena di rumah ada TV, ada apa? Godaan lah tadi kan. Maka kalau bisa, kalau sepakat kita matikan TV sebulan suci Ramadan ya, boleh. Ya. Nah, ini atau apa yang lainnya. Nah, gembira. Kata Rasulullah, fihi lailah khairun min alfi syahr. Di malam bulan Ramadan itu ada satu malam, lailatun, satu malam, khairun min alfi syahr, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini kita paham hadis Rasulullah tadi, kenapa orang yang ketemu Ramadan tadi lebih dulu masuk surganya ya. Bisa jadi rakaatnya banyak, sholatnya lebih banyak dari yang sudah meninggal sebelumnya, dan dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan qadar, keagungan. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apa keutamaannya? Tanazzalul malaikah, malaikat turun. Malaikat turun. Makanya dalam mazhab Syafi'i, malaikat turun itulah yang menjadi motivasi zaman dulu. Anak-anak itu menghidupkan apa? Lilin, obor. Sebetulnya itu untuk meningkatkan kegembiraan agar ibadah di malam itu semangat. Bukan malaikat itu salah alamat, enggak. Tapi agar orang semangat kan, kalau ada cahaya, ada kegembiraan, kan beda orang ibadah itu, semarak ya. Maka kalau di Mesir itu, di beberapa negeri Arab itu, kalau sudah malam Ramadan itu mereka mengeluarkan lampu yang berwarna-warni. Ini budaya sampai hari ini masih ada, dan ini budaya sejak zaman kerajaan Islam dulu, mulai dari zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai hari ini. Ini masih ada budaya namanya fannus. Fannus itu lampu yang lampu banyak seginya, yang masing-masing segi itu ada kacanya warna-warni. Ada warna kaca warna merah, hijau, kuning, atau warna-warni lampu di dalamnya. Kalau dulu dikasih lampu kan lilin,
Islam nih apa? Orang Islam nih menurut mereka produktivitasnya kurang. Kita yang mau berzikir tasbih, yang jual tasbih itu tulisan made in peci. Udah di Saudi kita beli, udah di Saudi umroh, peci putih untuk oleh-oleh nih. Udah banyak kita susun kan, oh mantap kok dari Arab kan. Pas tengok, ya beko, jangan. Ya. Tapi alhamdulillah lah, ya mereka ya untuk orang Islam dibuatnya sarana. Nah, insya Allah ya kalau kita produktif kita yang buat besok, ya mandiri. Turki, ya alhamdulillah sejadahnya, karpetnya kualitas mantap, harga mantap. Orang tahu tuh kalau mau oleh-oleh sejadah Turki kualitas mantap, harga mantap. Ya kalau mau murah meriah cari yang lain. Ikhwatal iman. Yang pertama doa, yang kedua bergembira. Jadi anak-anak kita buat dia bergembira ini sunnah. Karena membuat orang bergembira menyambut ibadah Ramadan itu sunnah. Buat keluarga kita bergembira. Jangan buat sedih. Gimana cara buat bergembira? Kalau mau beli baju baru untuk sholat tarawih, sekarang lah. Ya, nanti sampai hari lebaran, belikan anak tuh jubah misalnya. Ini kan sarana hari ini. Jubah, semangat. Belikan anak itu peci baru. Berapalah kan? Biar semangat. Jangan belikan HP. Ah, musibah. Ya kan? Belikan dia peci sejadah kecil yang baru, semangat. Kalau perlu, kalau Al-Quran di rumah, Al-Quran mushaf kita di rumah itu sudah lusuh, biar anak itu bulan suci Ramadan itu apa? Semangat dia ngajinya, belikan Quran baru. Ya, oh baru nih, bukan barunya aja, baca. Jadi Ramadan ini khatam, berapa kali khatam? Buat anak bergembira, itu yang kedua cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi doa, yang kedua bergembira, yang ketiga kita menyambut bulan suci Ramadan berazam, ya, memasang azam niat untuk memperbanyak ibadah sebelum masuk Ramadan. Jangan pas Ramadan nanti. Pasang target, rencana, niat yang kuat, tekad yang kuat untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Contoh, dari sekarang kita niat, ini kan menyambut bulan suci Ramadan. Berapa kali kita khatam baca Quran? Bukan ngafal, baca Quran. Kalau khatam ngafal Quran berat tuh kan, tidak selesai Ramadan. Berapa kali kita khatam mengaji baca Al-Quran? Sekali khatam kuat? Kurang lah Ustaz. Sekali hari biasa tuhnya. 2 kali khatam. Ya, pasang niat 3 kali khatam. Silahkan. Falyatana fasil mutana fisun, maka berlombalah orang-orang beriman. Ya, fastabiqul khairat. Dalilnya jelas, berlomba dalam kebaikan, baca Quran kebaikan. Berapa kali khatam? Itu baca Qurannya. Kalau tahajud tarawihnya 30 malam full. Kalau Ramadannya 30, kalau 29 full. Jangan absen, berjamaah. Ya. Kalau Pak Imam kayaknya harus full tuh. Ya, walau demam-demam pun disuruh juga full. Ya. Karena ke Ramadan tuh kadang kalau udah masuk hari ke-15 tuh udah nampak tuh suara agak serak. Ini harus dikasih doping Pak Imam kita. Ya, dopingnya kurma dari sekarang Pak Imam. Apalagi madu, ya, habah sauda, banyaklah dopingnya. Biar kuat ya. Nah, khatam, baca Al-Quran, kemudian sholat tarawihnya. Kalau sholat wajib nggak usah kita sebut ya, karena sholat wajib berjamaah ini yang 5 waktu udah mestilah. Ya, karena enggak di luar Ramadan pun kita udah iltizam mau full. Kemudian apa lagi? Sedekah. Berapa kali kita targetkan sedekah? Karena hadisnya jelas, yang bersedekah di bulan Ramadan ini surga. Allah janjikan
berencana mengisi bulan suci Ramadan. Ya, amal jangan lewat begitu saja, rugi. Ya, sedekah, ya, memberi orang makan untuk berbuka puasa, dan memberi makan berbuka puasa nih, Bismillah, ini amal yang paling mulia di bulan suci Ramadan. Ini kalau dulu zaman sultan-sultan dulu. Jadi kalau kita baca sejarah di masa kerajaan namanya Daulah sebelum Utsmaniyah atau apa, Abbasiyah, di masa Daulah Abbasiyah, kerajaan Islam dulu, Daulah Abbasiyah namanya. Ini hampir setengah dunia ini dulu di bawah Abbasiyah. Setengah dunia Islam ini hari ini belum ada namanya Eropa, belum. Nah, itu sultan mewajibkan orang-orang kaya, diwajibkan kalau nggak dihukum, memberikan donasi, membuka di depan rumahnya itu apa? Membuka di rumahnya itu jamuan, di depan rumahnya, di luar rumahnya jamuan untuk berbuka puasa. Sampai hari ini budaya itu di beberapa negara Arab masih ada. Kalau di Sudan itu kan di tepi jalan. Jadi dia supir-supir truk itu diberhentikan waktu maghrib, disuruh turun. Jadi supir truk itu, dan di sana supir truk rata-rata puasa, tidak ada yang tidak puasa. Disuruh turun, sholat berjamaahnya itu di tepi jalan raya itu, di tanah itu dibentang tikar. Setelah itu mereka dijamu. Jadi berlomba-lomba orang membuat jamuan untuk buka puasa. Habis itu silahkan lanjut perjalanan. Jadi tidak ada musafir yang alasannya di negara itu tidak ada makan, ya, tidak ada restoran buka, nggak ada, karena disediakan oleh umat Islam. Nah, ini terjadi. Alhamdulillah di beberapa masjid kita sudah menyediakan, menghidupkan budaya ini. Jadi tidak ada orang di kampung kita yang hari itu tidak ada buka puasanya, tidak ada. Sudah yang mau silahkan. Nah, ini kan beberapa masjid sudah menyediakan. Ini ada sekian porsi, yang mau silahkan ambil. Nah, kalau di Mesir dulu pas masih mahasiswa, saya itu bulan suci Ramadan full, memang tidak masak waktu buka, karena tiap sore itu menerima telepon donatur. Karena kita tahu kita mahasiswa Indonesia di Mesir itu kan sekitar hari ini, kalau hari ini 5.000 kayaknya, kalau dulu sekitar 3.000-an kita. Nah, ada orang kaya Mesir itu setiap sore nelpon saya. Setiap sore dia nelpon bawa 200 porsi, sampai saya bingung memberikannya. Jadi akhirnya kita cari satu rumah, satu flat, apartemen itu. Setiap sore datang 200, kita taruh di situ. Mahasiswa Indonesia yang mau ambil, siapa cepat dia dapat. Ya, kalau menjelang maghrib, dia datangnya asar, 1,5 jam sebelum maghrib udah habis makanan. Lomba-lomba orang ini memberi bantuan itu, berlomba-lomba. Ya, sampai kalau kurma itu saya dapat, kalau orang Mesir itu kalau ngasih apa namanya kurma untuk kita untuk puasa itu bulan suci Ramadan, kurmanya itu sampai bertumpuk-tumpuk, sampai mau datang tahun depan lagi kurma ini belum habis. Ah, itu tuh. Tapi kurma yang dikasih, jangan bayangkan kurma kayak kita makan manis lembut. Dia kurmanya kurma keras. Ya, jadi cara makan kurma itu gimana? Didihkan air, panaskan air, didihkan. Kurma diletakkan di bejana besi gitu. Kemudian disiram air panas tadi, biarkan setengah jam, baru lembut kurmanya. Jadi kurma apa namanya? Kurma untuk zakat. Jadi kurma untuk zakat itu bukan yang dijual tadi, dia keras. Ya, habis dijemur. Nah, jadi kalau langsung digigit patah gigi kita. Jadi kalau kami buat kolak jadinya, pakai palu kan. Jadi kurma itu satu butir tuh pakai palu mecahin, nah, baru taruh, baru kita rebus. Ya, enak juga kolak kurma, belum pernah kan? Kayak kolak pisang rasanya. Kayak jadi lapar pula ya cerita kolak pisang. Ikhwatal iman. Nah, yang keberapa tadi? Yang pertama menyambut Ramadan dengan doa, yang kedua dengan perasaan gembira, yang ketiga dengan persiapan mengisinya dengan ibadah. Nah, ini persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, ya, kita isi bulan suci Ramadan ikhwatal iman dengan niat bertaubat, dengan niat merubah diri, bertaubat, taubatnya yang shadiqah, nasuha, taubat yang betul-betul merubah diri. Karena Ramadan tidak berulang, inilah waktu kita betul-betul merubah diri. Datang Ramadan, niatkan, insya Allah berubah. Karena bulan suci Ramadan datang agar kita berubah. Agar kita berubah menjadi apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
agar apa? Agar kalian bertakwa. Jadi nih berubah jadi takwa itu harus ada niat dari kita, harus ada tekad dari kita. Saya harus berubah jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang bagaimana? Orang bertakwa itu yang berubah menjadi lebih taat dari sebelumnya, jadi lebih baik dari sebelumnya dalam semua hal, dalam ibadahnya, dalam sosialnya, dalam karakter akhlak sehari-hari. Suami kepada istri lebih baik, istri kepada suami lebih taat, anak kepada orang tua lebih berbakti, orang tua kepada anak lebih perhatian dalam pendidikannya, dalam akhlaknya. Nah ini berubah dalam semua hal kehidupan kita. Dalam bekerja kita lebih semangat, harta yang kita cari harta yang halal, dan lain-lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau Ramadan ini betul-betul kita ambil momennya, kita manfaatkan sebaik-baiknya sampai kita ke derajat la'allakum tattaqun. Kira-kira berubah enggak negara nih? Kalau negara ini isinya orang bertakwa, berubah enggak? Berubah. Karena orang bertakwa itu adalah penghuni surga. Kalau penghuni surga sudah ada di dunia kita ini, tentu nikmat rasanya. Tapi kalau di dunia ini kita belum ketemu dengan orang bertakwa, bahkan diri kita pun tidak mau jadi orang bertakwa, payah ya. Tapi kalau mau hidup macam surga, makanya hadis Rasulullah itu ada bunyinya, baiti jannati, rumahku surga, surgaku. Karena mendidik orang bertakwa di rumah itu, maka masyarakat kita ini pun rasa-rasa di surga. Kalau kita bertakwa, orang baik semuanya, orang baik, ramah, taat, jujur, Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Cuma di dunia ini kan perjuangannya, usahanya. Hakikat surga itu ada di akhirat kelak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam kajian kita kali ini kita betul-betul ya niatkan, pasang niat. Jadi kalau niat masuk Ramadan itu kita niat berpuasa. Kalau mazhab Maliki niatnya itu di awal bulan suci Ramadan. Kalau dulu ada orang tua kita tuh membudayakan mandi air wangi. Apa bahasa kitanya? Balimau ya. Mandi air wangi. Sebetulnya itu budaya untuk agar kita ini betul-betul wangi masuk bulan suci Ramadan. Kalau ditanya hukumnya apa? Jawab aja lah. Orang mandi itu hukumnya apa sih? Mandi apa hukumnya? Mandi itu kan ada dua. Mandi wajib, mandi sun. Mandi wajib itu karena wajib. Mandi sunnah nih karena kita dianjurkan hidup bersih. Ada yang mandi sekali seminggu sini? Tidak mau kan? Nah kalau orang mandi air wangi, kalau dulu kan karena tidak kayak dunia sekarang, sabun, sampo, ya dulu pakai limau lah, air wangi kan, air jeruk wangi. Ya kalau sekarang kita mandi belimaunya pakai sunsil, kayaknya serah lah, yang penting wangi. Ya, yang penting kita menghadapi bulan suci Ramadan itu persiapan. Ke masjid disunahkan pakai wangi-wangi, wangian. Jadi nggak usah tanya hukumnya apa. Emang kalau wangi sunnah, ya. Yang tidak sunnah itu kalau tidak wangi. Kita Allahu Akbar, orang samping kita lari. Malas ku sini, ya kan? Tak tahu aku baunya. Ya. Ya. Kita jaga ya. Allah, kalau udah masjid itu kita ngaji wangi, Masya Allah. Ya. Yang jual parfum tolong taruh banyak-banyak di masjid. Insya Allah berkah ya, sedekah maksudnya. Kalau taruh aja nggak dijual nanti hilang deh. Ikhwatal iman. Jadi ini betul-betul kita manfaatkan, niatkan. Jadi kalau mazhab Maliki itu niatnya itu masuk bulan suci Ramadan itu di awal dia menutup untuk 1 bulan. Aku berniat puasa penuh di bulan suci Ramadan ini karena Allah Ta'ala cukup. Kalau mazhab Syafi'i, ya setiap malam harus diulang. Mazhab Syafi'i setiap malam Ramadan itu diulang, bahkan diingatkan, dilafazkan. Ya, kalau kita malam nggak baca niat, waktu sahur sah. Yang jelas jangan baca niat setelah sholat subuh. Artinya apa? Kita ibadah tuh betul-betul tahu, kita ini sedang di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, kalau saya niat puasa penuh di awal Ramadan, kalau malam lupa bagaimana? Tidak apa-apa puasa, karena mazhab Maliki membenarkan. Artinya apa? Mudah. Beragama ini mudah, jangan dipersusah. Gara-gara tadi malam aku lupa niat, maka ajalah pagi, dosa. Bulan suci Ramadan jelas dia wajib puasanya.
وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم انصرنا